Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna 'ilman nafi'an warzuqna fahma amma ba'd. Alhamdulillah, masyaallah muslimin Allah. Mari kita senantiasa maturkan rasa syukur kita atas segala nikmat dan karunia yang diberikan kepada kita. Alhamdulillah, sampai saat ini kita masih diberikan kekuatan, diberikan kesabaran untuk istiqomah dalam tarbiyah Ramadan. Semoga apapun yang kita kerjakan sepanjang bulan Ramadan dijadikan sebagai amalan yang bisa menyelamatkan kehidupan kita. Mari kita lanjut kembali taklim kita, ya, pelajaran tentang sholat yang sudah menjadi kebiasaan kita. Wassalamualaikum, kita akan membahas tentang hukum membaca Al-Fatihah dalam surat Al-Fatihah, dalam sholat yang kita kerjakan. Pertama yang ingin saya sampaikan, yang pertama adalah apa yang harus dibaca ketika kita mengawali membaca surat Al-Fatihah. Berdasarkan riwayat, ya, di antaranya adalah Al-Quran Karim yang ada dalam surat An-Nahl ayat 98. Allah sudah menegaskan dengan kalimat fa idza qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Apabila kau baca Quran maka bacalah ta'awudz. Jadi yang menjadi keharusan kita adalah membaca ta'awudz. Ya. Namun demikian, ya, kita tidak menutup adanya perbedaan pendapat di antara kita. Banyak di antara kita yang tidak mengawali ketika membaca Al-Quran itu dengan bacaan ta'awudz, tapi lebih memilih dengan membaca basmalah. Itu ada pendapat yang perlu kita apresiasi, kita hormati, karena memang dalam agama kita itu selama mereka punya argumen, selama mereka punya dalil, silakan, ada perbedaan itu. Tetapi dalam konteks yang seperti ini, ya, kesepakatan ulama adalah membaca ta'awudz itu hanya pada rakaat pertama. Sedangkan pada rakaat berikutnya, kedua, ketiga, ataupun juga keempat, ya, ada perbedaan. Mayoritas berpendapat bahwa tidak mengharuskan membaca ta'awudz. Bacaan ta'awudz yang masyhur adalah kalimat a'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Namun demikian ada juga bacaan yang lain, ya, yang berbunyi a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. A'udzu billahi samil alim, aku berlindung kepada Allah yang Maha mendengar, minasyaitonir rajim, dari godaan setan yang terkutuk, min hamzihi, ya, dari godaan, wa nafthihi wa nafthihi, tiupan dan juga bisikannya. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Jadi diperbolehkan juga membaca a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Namun kalau kita kesulitan, ya, maka dipersilakan untuk memakai bacaan yang paling gampang, yaitu kalimat a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kemudian setelah membaca ta'awudz, ya, yang berikutnya adalah hukum membaca basmalah di dalam surat Al-Fatihah. Ada dua pendapat. Yang pertama ada pendapat yang dianut oleh pendapat Anas bin Malik, karena memang Anas bin Malik itu suatu saat pernah bermakmum di belakang Rasulullah Muhammad SAW, kemudian di belakang Abu Bakar, kemudian di belakang Utsman bin Affan, dan itu mereka semua tidak menjaharkan, tidak mengeraskan bacaan basmalahnya. Ini bisa dilihat dalam hadis riwayat Ahmad nomor 12.380. Ini yang harus kita paham. Jadi kalau kita mendapatkan imam tidak menjaharkan bacaan basmalah, ya kita tidak usah kemudian nyinyir dan berpendapat bahwa itu adalah orang Muhammadiyah ataupun orang Persis. Sebaliknya, ketika kita menjumpai imam menjaharkan basmalah, ya kemudian kita tidak boleh kemudian menganggap bahwa yang kita baca bacaan basmalah dengan menjahar itu adalah bacaan yang paling baik. Bukan seperti itu kaidahnya, karena memang masing-masing punya argumen, punya dalil yang itu harus kita pahami, bahwa dalam agama Islam adalah
al ilmu qabla al amal, ilmu yang harus kita pelajari sebelum kita beramal, melakukan perbuatan. Kemudian pendapat yang kedua ada pendapat yang mengeraskan bacaan basmalah. Hal ini didukung oleh sahabat Abu Hurairah, karena memang Abu Hurairah itu pernah menyampaikan sebuah informasi, sebuah hadis ya, yang artinya apabila kalian baca Alhamdulillahirrahmanirrahim, maka bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya dia itu adalah Ummul Quran, Ummul Kitab, dan Sab'ul Mathani. Dan Bismillahirrahmanirrahim adalah salah satu bagiannya. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Jadi masing-masing punya argumen. Di dalam agama kita, selama kita punya argumen, maka dipersilakan berbeda amalan ya, karena memang dalam agama kita lana amaluna walakum amalukum, bagi kami apa yang kami kerjakan dan bagi kamu apa yang kamu kerjakan. Jadi tidak perlu kemudian memperuncing persoalan dan menjadikan sholat kita itu sebagai bahan perdebatan yang tidak berujung pangkal. Saudara muslimin Allah ya, yang berikutnya yang ingin perlu saya sampaikan, yang perlu kami informasikan adalah tentang bagaimana sih Rasulullah Muhammad SAW itu ketika membaca Al-Fatihah. Ada banyak beragam memang ya. Jadi bacaan Fatihah itu ada yang membacanya dengan bacaan cepat langsung ya. Beberapa ayat digabung menjadi satu bacaan. Dan ada sebagian lagi membaca terputus-putus. Mana yang paling dianjurkan? Kalau kita lihat bagaimana Rasulullah SAW di dalam prakteknya adalah Rasulullah SAW itu senantiasa ketika membaca Al-Fatihah itu secara terputus. Karena dalam hadis disebutkan ya bahwa ketika membaca surat Al-Fatihah itu ada komunikasi, ada dialog antara Allah dan hambanya. Di dalam hadis yang yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah, yang dituturkan Abu Hurairah, beliau menyatakan, apabila hambaku membaca kalimat Alhamdulillahirabbil alamin, maka Allah menjawab hamadani abdi, hambaku memujiku. Nah, jadi itu terjadi dialog antara Allah dan hambanya. Kemudian jika hambaku membaca Ar-Rahmanir Rahim ya, kemudian Allah menjawab dengan asna alaihi abdi, hambaku menyanjungku. Nah, dan jika hambaku membaca Maliki Yaumiddin, Allah menjawab majadani abdi, hambaku mengagungkanku, dan seterusnya. Hadis riwayat Muslim, hadis nomor 598. Jadi dalam riwayat ini, ketika kita membaca Al-Quran, seyogyanya kita betul-betul membacanya dengan pelan-pelan dan didasari dengan pemahaman. Jangan kita biasa membaca secara cepat. Misalkan ya, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Bukan itu yang dianjurkan. Karena ketika membaca dengan bacaan yang cepat seperti itu, kemungkinan sudah dipastikan orang itu tidak akan bisa memahami bacaan-bacaan yang dibaca. Tetapi kalau kita membaca secara pelan, Bismillahirrahmanirrahim, kemudian hati menerjemahkan, kemudian Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan yang mengatur alam semesta, Ar-Rahmanir Rahim, yang maha pengasih maha penyayang, Maliki Yaumiddin, yang menguasai pembalasan. Insya Allah hasilnya akan berbeda dengan ketika kita membaca dengan bacaan yang cepat. Namun demikian, yaitu memang tergantung dari motivasi ketika orang itu menjalankan perintah sholat. Kalau kita betul-betul didasari dengan menginginkan sholat yang bermakna, sudah dipastikan kita akan berusaha untuk senantiasa membaca dengan bacaan yang lebih bisa dipahami. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Kurang lebihnya maaf, aku lupa lihada wa astaghfirullahaladzim, innahu ghafurur rahim.